Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Di video kali ini Mama Yu mau berbagi resep dan aktivitas produksi orderan kue kering lebaran. Di sini saya bikin nastar glowing ya, anti retak. Dan yang pasti ini enak banget, laris manis, banjir orderan jelang lebaran. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 1050 gram margarin atau 1 kilo lebih 50 gram ya. Kemudian tambahkan 75 gram butter. Karena ini ekonomis, jadi butternya itu lebih sedikit ya perbandingannya, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Tambahkan juga 90 gram gula halus. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Walaupun ini ekonomis, tapi insya Allah ini rasanya enak ya. Aduk-aduk dengan whisker sampai lembut dan tercampur rata seperti ini. Bisa juga pakai mixer kalau nggak mau capek, tapi jangan terlalu mengembang ya. Karena nanti kalau terlalu mengembang bisa bleber saat di oven. Kemudian kita tambahkan 9 butir kuning telur. Di sini saya masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah masuk semua ya kuning telurnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini orderan nastarnya sudah masuk per hari ini 33 toples ya. Itu sudah lumayan banget menurut saya karena saya kerjakan semuanya sendiri. Kemudian kita tambahkan 1,5 kilo atau 1,5 kilogram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein rendah kunci biru. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi tepungnya ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, ini yang 1,5 kilonya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, di sini saya mengaduknya dengan spatula ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan 90 gram maizena. Lalu tambahkan juga 120 gram susu bubuk. Saya pakai susu bubuk kiloan ya, teman-teman. Kemudian tambahkan juga 1,5 sendok teh vanili bubuk. Bisa juga pakai vanili cair. Kemudian aduk-aduk kembali dengan spatula sampai tercampur rata dan membentuk sebuah adonan. Nah, selanjutnya supaya lebih tercampur rata, di sini saya akan menguleninya sebentar ya, sampai membentuk sebuah adonan yang bisa dibentuk. Alhamdulillah banget ya teman-teman, menjelang hari raya orderan kue kering itu meningkat banget. Per hari ini sudah masuk 120 toples ya. Dan sepertinya saya sudah close order karena saya kerjakan semua sendiri, takut nggak keburu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tes dulu apakah ini sudah kalis. Nah, seperti ini sudah kalis ya, dan ini sudah siap untuk kita cetak. Sebelumnya di sini saya akan mencetaknya terlebih dahulu dengan sendok takar ya. Ini ukuran 7,5 gram atau 7,5 mili supaya lebih cepat nanti membulat-bulatkannya ya. Di sini saya akan mengukurnya terlebih dahulu atau menakarnya. Nah, caranya gampang banget ya. Jangan terlalu munjung juga. Dipaskan saja dengan sendok takarnya atau sendok ukurnya. Nah, caranya seperti ini. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Dan ini dia ya, saya sudah selesai mencetaknya. Kemudian saya sudah menyiapkan selai nanas yang sudah saya buat sebelumnya ya. Untuk video resepnya ada di video saya sebelumnya. Nanti link resepnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi.
Nah, ini juga sudah saya bulat-bulatkan seberat 2,5 gram ya teman-teman. Untuk selai nanasnya, ambil satu bulatan atau satu buah adonan yang sudah kita cetak. Kemudian kita ambil selai nanasnya, kita letakkan di bagian tengah adonan yang sudah kita pipihkan. Kemudian rapatkan sampai selai nanasnya ini benar-benar tertutup rapat. Kemudian kita bulat-bulatkan kembali sampai bentuknya ini bulat sempurna ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini sudah bulat sempurna. Kemudian bisa kita susun di atas loyang. Dan untuk loyangnya ini tidak perlu dioles dengan margarin ya teman-teman, karena kalau dioles dengan margarin nanti saat mengolesi kuning telurnya ini susah karena akan bergerak-gerak. Dan tenang aja, ini nggak bakalan lengket ya teman-teman. Kemudian kita bentuk kembali nastarnya, ambil satu buah selainya, kemudian rapatkan sampai benar-benar rapat, kemudian bulat-bulatkan kembali sampai membentuk bulatan yang sempurna seperti ini. Susun di atas loyang dan kemudian lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia ya, saya sudah dapat 3 loyang dan ini sudah siap untuk kita oven. Selanjutnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit. Untuk oven listrik panggang di suhu 130 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit, dan untuk oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Dan ini saya panggang 3 loyang sekaligus ya, nanti di tengah-tengah waktu pemanggangan akan saya tukar loyangnya supaya matangnya itu benar-benar merata. Dan setelah kira-kira 13 menitan ya kita panggang. Kemudian di sini saya akan menukar posisi loyangnya. Yang bagian atas akan saya pindahkan ke bagian bawah atau rak bawah, dan yang di rak bawah akan saya pindahkan ke rak atas ya. Seperti ini. Untuk yang tengah kita biarkan dulu di bagian tengah ya. Kemudian kita panggang kembali sampai waktunya selesai sekitar 25 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Dan setelah 25 menit ini sudah bisa kita keluarkan dari oven ya. Untuk rak bawah dan rak atasnya bisa kita keluarkan. Nah, ini sudah setengah matang ya teman-teman. Kemudian untuk yang rak tengah ini belum matang ya. Ini akan saya pindahkan ke rak atas dan akan saya oven kembali sampai setengah matang seperti yang lainnya. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Sambil menunggu yang satunya itu di oven, kemudian siapkan 9 kuning telur. Kita buat olesannya terlebih dahulu ya. Tambahkan 5 sendok makan minyak goreng supaya lebih glowing dan shiny. Kemudian tambahkan juga pewarna makanan kuning tua kurang lebih 12 tetes atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa juga di skip ya kalau nggak suka pakai pewarna. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, olesannya ini sudah siap untuk kita gunakan. Dan sebelumnya di sini saya sudah diamkan selama 20 menit ya, sampai adonan nastarnya ini sudah dingin. Jadi jangan dioles sewaktu masih panas ya. Kemudian kita oles tipis-tipis karena di sini saya akan mengolesnya sebanyak 2 kali. Jadi untuk olesan yang pertama oles dengan cara tipis-tipis terlebih dahulu sampai merata ya. Mengolesnya itu harus telaten supaya glowingnya ini benar-benar cantik dan merata. Selain dari rasa, penampilan juga harus oke ya teman-teman kalau untuk jualan, yang pasti lebih menarik minat pembeli.
Nah, lakukan sampai selesai seperti ini. Dan ini sudah olesan yang pertama ya, kemudian diamkan dulu sampai set kurang lebih 5 menit. Kalau sudah set, diamkan kurang lebih 5 menit, kemudian kita lanjut olesi kembali. Kita olesi kembali dengan kuning telur ya, sampai tercampur rata. Kita olesi dari yang pertama kali kita olesi tadi, yang pertama kali kita oles. Olesi kembali sampai benar-benar merata. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia, saya sudah selesai mengoles sebanyak 2 kali ya. Dan ini akan saya tunggu dulu sampai agak set kurang lebih 5 menit. Supaya nanti olesannya ini tidak pecah saat di oven ya atau retak. Ini kita diamkan dulu sampai set. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit. Untuk oven listrik panggang dengan suhu 100 derajat Celcius, api bawah saja selama 15 menit. Dan untuk oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Karena biasanya setiap oven itu berbeda-beda. Untuk oven listrik kita panggang di rak bawah ya. Untuk oven tangkring bisa kita panggang di oven atau rak tengah. Nah, ini sudah 15 menit saya panggang, atau bisa kira-kira sampai kuning telurnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Nah, ini akan saya tunggu sampai benar-benar dingin seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam toples. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan toples ukuran 800 ml. Kemudian saya letakkan juga silika gel supaya lebih tahan lama ya, menyerap kelembapan, dan alasi juga dengan kertas alas toples. Ini kalau ditimbang beratnya itu 500 gram nastar ya teman-teman. Kemudian bisa kita susun nastarnya ke dalam toples seperti ini. Nah, kita susun sesuai selera. Saya menyusunnya seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar glowing, cantik, dan rasanya juga enak ya. Dan kali ini saya tidak mencicipinya ya, karena insya Allah hari ini saya sedang berpuasa. Tapi insya Allah ini enak, ngeprul. Nah, seperti ini ya, sudah dapat satu toples. Kalau sudah benar-benar dingin bisa kita tutup terlebih dahulu ya, supaya tidak melempem. Nah, seperti ini hasilnya, cantik sekali. Dan ini dia ya teman-teman, ini semuanya sudah selesai saya panggang. Ini hasilnya 8 toples setengah atau 8 toples lebih setengah ya itu, tapi nggak apa-apa karena nanti saya masih mau buat nastar lagi karena orderannya masih banyak banget ya, 33 toples, dan ini baru dapat 8 toples lebih setengah. Kemudian saya akan mengemasnya dengan aluminium foil. Untuk caranya, bagian kertas yang berwarna putih itu kita letakkan di bagian atas seperti ini. Panaskan setrikaan sebelumnya. Kemudian untuk aluminium foilnya ini kita paskan di bibir toplesnya ya teman-teman. Kalau setrikanya sudah panas bisa kita rekatkan seperti ini. Dan otomatis untuk kertas yang berwarna putih itu akan terlepas dengan sendirinya ya. Kemudian rekatkan bagian tepi-tepinya seperti ini. Nah, gampang banget ya. Pastikan sudah benar-benar merekat semuanya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Rekatkan bagian tepi-tepinya sampai benar-benar merekat sempurna. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan dengan disegel dengan aluminium foil seperti ini lebih terjamin ya teman-teman. Jadi benar-benar tersegel utuh sampai ke tangan pembeli. Dan lebih kedap udara tentunya ya. Yang pasti ini lebih tahan lama dan lebih awet, tidak mudah berjamur. Kemudian lakukan lagi ya sampai selesai.
kita paskan lagi di bibir toplesnya seperti ini. Nah, pastikan sudah benar-benar rapat ya. Kemudian bisa kita tutup dengan tutup toplesnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menyegelnya juga dengan stiker segel seperti ini supaya benar-benar double safety ya. Tersegel utuh sampai ke tangan pembeli. Pokoknya ini double safety banget. Nah, selanjutnya tempelkan juga stiker jualan supaya lebih menambah harga jual dan lebih menarik tentunya. Dan ini stiker jualan saya ya teman-teman, ini hasilnya cantik banget. Lakukan sampai selesai ya. Kita stiker lagi, stiker segelnya dan stiker jualannya. Pokoknya dijamin ini cantik banget, alhamdulillah orderan meningkat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.